Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent ketiga sedikit lain dibandingkan dengan Advent yang lain. Dalam minggu-minggu Advent pertama, kedua, dan keempat, kita lihat perbedaannya, warna lilin yang berwarna pink sudah menyala. Ini pas, kebetulan ditempatkan di depan. Kemarin saat saya di Loceret tempatkan di belakang, pinknya tetap gak ketok. Tapi setidaknya kalau tidak bisa melihat lilin yang bernyala berwarna beda, panjenengan melihat ada sedikit perbedaan di baju saya. Tadi ketika saya turun, lalu ada yang bertanya, Romo sepatunya kok nggak pink pisan? Sepatu pink yang sudah lama nggak saya pakai, setahun yang lalu saya pakai terakhir, ternyata setelah saya buka, copot lemnya. Ini artinya berharap pada gereja ojo mung ping pindho nganggo pink kuwi, supaya bisa menjadi penguin. Pinggi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, disebut sebagai Minggu Advent yang ketiga adalah Minggu Gaudete. Tadi sudah dikatakan sebagai Minggu Sukacita. Maka dalam antifon pembukaan yang biasanya biasa-biasa saja, tadi dikutip dari kitab Yesaya, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nabi Yesaya mengajak untuk berjaga-jaga dalam pengharapan. Orang yang bersukacita itu salah satunya adalah tandanya tetap mempunyai pengharapan. Makanya tandanya meskipun mungkin utangnya akeh tapi tetap senyum-senyum karena masih punya harapan, karena masih bisa ada yang menolong. Tetapi tentu Yesaya mengajak kita untuk bersukacita bukan karena kita dilunasi hutang kita dari bank, tapi karena Tuhan sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kedatangannya sudah dekat. Dalam suasana sukacita inilah Bapak Ibu kita bertanya, apa yang harus aku perbuat? Seperti yang disampaikan oleh banyak orang kepada Yohanes Pembaptis. Lalu apa yang kami perbuat? Pertanyaan ini mengandung makna yang mendalam, bukan sekedar bertanya, tapi pertanyaan ini bisa juga ditujukan kepada kita masing-masing. Aku ingin sesuatu yang lebih baik dalam hidupku, maka aku bertanya, apa yang harus aku perbuat? Dan ini nanti juga menjadi salah satu bagian refleksi mendalam ketika Bapak Ibu mengakhiri perjumpaan Advent yang keempat di lingkungan yang bukan saja berupa harapan-harapan tapi juga nyata dalam aksi, dalam tindakan. Lalu apa yang bisa kita perbuat oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita dan lain sebagainya. Itulah pertanyaan yang muncul kepada kita dalam hati kita ketika kita ingin hidup kita lebih bermakna. Maka pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa aku lakukan? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada sebuah kemajuan, perkembangan. Dan ini bisa lebih luas ditanyakan kepada siapapun, kepada kita, kepada kehidupan kita dalam situasi apapun. Keluarga kita ini gimana ya Bu, ya kok gini-gini, lalu kita mau melakukan apa? Oh ya, sekarang kan kita sudah punya mobil, Bu. Kita tahun depan harus punya mobil yang lebih besar lagi. Sekarang ini kan punya mobil kecil, mini. Sekarang kita punya keinginan, apa yang kita perlu buat? Kita mempunyai rancangan, itu berarti mengadakan orang yang betul-betul ingin maju, ingin menunjukkan sebuah harapan yang sangat mendalam. Beda dengan orang yang tidak berharap. Ngene wis. Alah padha ae ra urung wis padha-padha to. Ngene ae.
Orang yang mau maju selalu bertanya, apa yang harus kita perbuat? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana Bapak Ibu, apa yang bisa kita buat? Tapi sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendalam. Karena setiap saat kita berani bertanya apa yang harus kita perbuat, berarti ada sesuatu yang menohok, yang menyentuh hati kita, pikiran kita untuk melakukan suatu perkembangan, pertumbuhan. Setidaknya kita lihat bacaan-bacaan hari ini memberikan jawaban sekalipun kelihatan sederhana, namun menurut saya ini adalah sesuatu yang mendalam juga. Di tengah pergumulan kita sering merasa takut, merasa halu. Tetapi Nabi Yesaya menegaskan, bersukacitalah, dan didukung oleh bacaan pertama oleh Nabi Sefanya yang memberikan penghiburan yang sangat besar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berharap. Yang menjadi soal itu seringkali bukan Tuhan tidak ada atau ada di tengah kita. Kita tidak menyadari atau menyadari. Sadar atau tidak, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita adalah sebuah realita, bukan sekedar ajaran, bukan sekedar dogma. Tapi Tuhan berada di tengah-tengah kita, tinggal kita menyadari atau tidak, mengakui atau tidak. Sefanya menekankan kepada umat, kamu sadari atau tidak, kamu rasakan atau tidak, kamu akui atau tidak, Tuhan berada di tengah-tengah kita. Dia hadir bukan sebagai hakim yang kejam yang selalu kita takuti. Kalau kehadiran Tuhan kita rasakan sebagai pribadi hakim yang kejam, maka kita akan takut. Ini gampang juga ketika seorang anak menyadari bapaknya adalah galak, maka mau ngomong apa-apa pasti nggak berani. Ngomong karo bapak kono dhewe, moh nyapa bapak galak. Padahal belum tentu. Kalau kita menyadari kehadiran bapak itu bukan sebagai pribadi yang galak, tapi sebagai pribadi yang penuh ampun, penuh cinta. Ya, cinta itu tidak identik dengan tidak pernah marah. Mungkin kita mengatakan ibu lebih tukang marah daripada bapak, belum tentu. Mungkin bapak marahnya lebih hebat karena witness menang berarti sudah tidak peduli. Bapak Ibu Saudara terkasih, Nabi Sefanya menyadarkan kepada kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita sebagai pribadi yang penuh dengan kemurahan hati, berbelas kasih, mencintai, memberi pengampunan, bukan sebagai hakim yang kejam. Lalu Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua tadi juga mengingatkan kita untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan bukan berarti bahwa kita selalu terbebas dari persoalan-persoalan hidup. Tetapi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada, menghadapi istriku yang cerewet, menghadapi suamiku yang bedadok. Tahu bedadok? Tengil gitu loh. Menghadapi semuanya itu tidak berarti bahwa kalau Tuhan meminta kita pada sukacita bukan pada saat kita hanya dalam situasi yang fine-fine saja. Bapak Ibu, kalau hidup kita nggak pernah ada soal, lalu kita terus bersukacita, aku ngomong, aku beriman, kabeh wong iso. Tapi justru bagaimana kita ketika kita harus berhadapan dengan pasangan hidup yang seperti itu, menghadapi anak-anak yang rewelnya setengah mati. Kalau bapak ngomong, anakku tuh rewelnya setengah mati, Romo, sedangkan ibu, anakku tuh rewelnya setengah hidup. Karena setengah mati dengan setengah hidup itu sama. Kalikan 2, maka mati sama dengan hidup. Kita menghadapi teman kita, menghadapi pimpinan kita yang tidak selalu nyaman.
tapi kita tetap mengalami sukacita. Kita tidak boleh berhenti ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berhenti untuk bersukacita. Karena justru ketika kita tidak bersukacita, maka kita tidak akan mampu melihat dengan jernih solusi-solusi yang sudah ada di depan kita. Maka Rasul Paulus meminta kepada kita, mari kita bersukacita. Rasul Paulus mengundang kita untuk tidak khawatir, tidak takut apapun yang kita hadapi ini. Karena kita yakin dan percaya kehadiran Tuhan akan membawa kita pada solusi yang sangat-sangat solutif, yang berdasarkan pola pikir Allah, bukan hanya pola pikir kita. Kita lihat dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis juga menunjukkan bahwa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang disertai dengan kasih. Orang yang bersukacita selalu berharap. Orang yang selalu berharap tidak pernah berhenti mengasihi dengan alasan apapun. Maka kasih menjadi tekanan yang sangat nyata ketika kita diminta untuk membangun sebuah pertobatan. Yohanes meminta kepada orang-orang untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Maka suruhan pertama, barang siapa mempunyai 2 helai baju, ekstrim ini, hendaklah berkenan memberikan kepada mereka yang tidak memiliki. Apalagi kalau kita ditanya, bajumu berapa? Barang siapa memiliki makanan, hendaklah engkau berbagi. Makananmu yang melimpah hendaklah kau berbagi kepada orang yang membutuhkan, janganlah engkau berikan kepada sampah. Maka sebenarnya saya pun seringkali prihatin Bapak Ibu ketika melihat makanan-makanan dan itu tidak dimakan oleh manusia tapi justru dimakan oleh sampah. Dan ini juga menjadi kebiasaan para ibu. Senengane duweleke, engko nek wis bosok lagi diguane sampah. Maka akan bagus sebenarnya biarlah makanan itu membusuk di perut manusia daripada membusuk di tempat sampah. Ini sesuatu kadang-kadang tanpa sadar loh Bapak Ibu, bahwa ketika kita memberi kepada suamiku, kepada istriku, kabeh kudu dipangan. Yo mangkane to jarene bojone iki gak oleh lemu tapi kabeh makanan dijejel-jejelke. Mangan iki mangan iki esuk mangan, awan mangan, sore mangan, bengi yo jek mangan. Ngono kok kon langsing to. Aku nggak nyindir siapa-siapa. Ya, inilah sesuatu yang mungkin menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan akhirnya Yohanes juga memberikan jawaban yang sangat real dan sangat konkret dan sederhana, dan itu mendalam ketika banyak orang bertanya kepada Yohanes, dan apa yang harus kuperbuat? Kita lihat bagaimana Yohanes memberikan anjuran, hendaklah engkau berbuat sebagaimana mestinya. Yang pertama kepada pemungut cukai, hendaklah engkau menagih sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini sebenarnya sindiran juga kepada kita loh Bapak Ibu. Sing samadya golek badi ning aja ora ukur. Para bakul dagang disindir loh iki. Jangan mengambil untung lebih dari yang seharusnya. Ada prinsip. Kalau ini harusnya harga dasarnya sekian, jualnya berapa? Kita lihat misalnya di mana, di obat ya, selalu ada harga tertinggi tau, head tau. Lah mbok yo ngono kuwi. Ora sosok gak ukur-ukur ki. Wis cilaka tau. Maka ini sindir kepada kita. Jangan menagih lebih dari yang seharusnya. Amin. Loh nanti kalau nggak lebih nggak bisa kolektor. Mau aku naik kolektor sama kono, itu berarti kolektor dari kelebihan. Kolektor harus dari kekurangan.
Ini berlaku untuk kita semua, dan juga tadi disampaikan kepada prajurit. Dan kepada prajurit dikatakan kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Cukuplah dirimu dengan gajimu. Ini sindiran kepada kita para pegawai, guru-guru. Cukupkan dengan gajimu. Menurut Yohanes Pembaptis lah ya. Serius ini. Nah, ini sindiran menohok buat kita. Dan termasuk juga, kalau ini disampaikan, cukuplah engkau dengan gajimu, tentu juga berlaku untuk guru, pegawai, juga termasuk imam. Puaslah dengan uang saku dan pemberian kemurahan dari umat. Rasa neko-neko. Sindiran juga loh ini, jangan dikira gawe macam-macam proyek ben entuk bati. Imam macam apa kaya ngono kuwi? Sindiran betul, berlaku untuk kita semua. Cukuplah dengan gajimu. Kelihatan sederhana Bapak Ibu, tapi kalau kita renungkan, aduh ya ampun Tuhan, ini gila betul. Karena berlaku untuk kita semua. Wis tonggo teko omah mesti do bingung. Iya ya, lek golek badi kakean. Lek golek iki kakean dan sebagainya. Bapak Ibu, inilah bentuk pertobatan. Kekuatan dan harapan kita dalam Minggu KUDT ini tidak lain adalah kesadaran kita untuk berkembang. Berkembang berarti juga melakukan pertobatan. Pertobatan berarti menyadari kasih Allah yang mendalam dalam hidup kita, dan dengan demikian kita boleh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak perlu hidup dalam kelimpahan dan kemewahan, tapi cukuplah hidup kita dengan kasih-Nya. Yang penting sampai pada akhir kita tidak pernah berkekurangan, meskipun tidak selalu berkelimpahan. Allah memberkati kita. Amin.